Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini masih rangkaian seri tutorial penyembuhan DNA. Nah, sekarang kita akan membahas langkah keempat. Jadi kemarin ada 5 langkah. Langkah pertama itu kamu menemukan tema. Langkah kedua itu kamu mencari gambaran kisah leluhurmu. Kemudian langkah ketiga kamu menarik keterkaitan antara tema masalahmu dengan apa yang diwariskan dari DNA leluhurmu. Nah, di langkah keempat ini, kamu berusaha merubah kondisi batinmu. Kamu berusaha menetralisir sebelum nanti di langkah terakhir kita mencoba memanifestasikan atau memprogram pulang apa yang ingin kita capai. Oke, simak video ini supaya kamu bisa mengaplikasikan penyembuhan DNA dengan meditasi mistik. Oke, seperti apa langkah keempat saya akan tunjukkan di layar. Jadi ada beberapa hal nanti terkait dengan langkah keempat ini. Ada 2 pertanyaan, pertanyaan A dan B. Kemudian nanti ada beberapa langkah untuk bagaimana kita melepaskan pola lama yang sudah terekam dalam DNA kita. Kita awali dulu dari pertanyaan pertama, pertanyaan A. Jadi intinya, apa yang kamu temukan di awal tentang tema, kemudian apa yang kamu warisi dari leluhur, kemudian kamu cari keterkaitan di antara keduanya. Ketika kita lahir, itu adalah proses bagaimana kita belajar mencapai kesadaran. Maka ibarat orang belajar, kamu pasti sudah punya bekal, kamu punya talenta, kamu punya kelebihan. Nah, itu kenapa kamu diberi masalah? Supaya kamu bisa menggunakan, memunculkan talentamu ini. Jadi kamu akan menemukan 2 hal, yakni talenta dalam arti bakat hadiah, dan yang kedua ini adalah sifat yang sebetulnya merupakan kelebihan dari kekuatan emosimu. Seperti apa? Kita mulai dari pertanyaan A. Jadi prosesnya sama, kamu melakukan meditasi mistik. Ketika di fase kontemplatif, kamu cari talentamu, pilihannya dari 1 sampai 14. Kamu cari, oke. Pilih mana yang paling lemah dari 14 tadi. Ini dengan kinesiologi. Kalau tidak, kamu bisa dengan clairvoyance. Apa yang terlihat di visimu, apa yang kamu dengar, oke. Nah, setelah nanti kamu mendapatkan angka, kamu buka, ini kunci jawabannya. Jadi talenta atau hadiah akibat kamu mengalami masalah tadi, kemudian apa yang kamu warisi, ada 14. Jadi kamu punya talenta welas asih, kamu punya talenta kekuatan pengampunan, oke. Kamu punya talenta atau memang pelajaran untuk mendapatkan pemahaman, kemudian talenta untuk belajar lebih bijaksana, perlindungan, keamanan, proteksi, kemudian belajar mencintai diri sendiri, kemudian iman, kemudian empati, kemudian bersyukur, kemudian yang ke-12 ini fleksibilitas atau juga dengan kemampuan kita beradaptasi. Kemudian yang ke-13 pemimpinan dan kemauan, yang ke-14 negosiasi. Jadi setiap peristiwa secara mistik itu, ketika kamu bisa menemukan korelasi apa sebetulnya kamu yang harus tangkap pelajarannya, baru dari situ kamu bisa keluar dari masalah. Jadi intinya kamu diberi masalah itu supaya paham pelajarannya apa. Oke, kemudian yang pertanyaan B, di sini kamu karunia emosi, kekuatan emosimu. Kamu lakukan hal yang sama. Kamu cari angka 1 sampai 18, bisa dengan kinesiologi, bisa dengan visi, bisa dengan pendengaran, bisa dengan sensasi rasa, ya kan? Merasakan misalnya angka 1, rasanya di sini ya atau tidak, ya. Kemudian kamu bisa juga dengan getaran. Oke ya, kamu bisa cek lagi di video awal, saya sudah jelaskan. Jadi yang pertama, kamu memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman. Kemudian kamu memiliki hak untuk didukung. Kamu memiliki hak
atas keinginanmu sendiri. Kemudian kamu memiliki hak untuk merasakan emosi dan mengekspresikan dengan bebas. Kemudian kamu memiliki hak untuk merawat, mengasuh, dan memanjakan diri saya sendiri. Prioritas ke dirimu sendiri. Saya berhak membuat batasan dan berkata tidak. Saya memiliki hak untuk membela diri saya sendiri. Saya memiliki hak untuk mengatakan kebenaran saya. Saya memiliki hak atas impian saya. Saya memiliki hak untuk mengikuti bimbingan batin saya. Saya memiliki hak untuk maju. Saya memiliki hak untuk memiliki. Saya memiliki hak untuk mengikuti kata hati saya. Dan seterusnya. Jadi pada intinya, hadiah talenta ini dan kekuatan batinmu yang akan tumbuh dari intuisi tadi adalah satu paket. Kamu diberi, kamu mendapat tema masalah, kamu mengaitkan dengan leluhurmu, kemudian secara identifikasi detailnya seperti apa. Nah, kamu temukan sebetulnya kamu itu diberikan hadiah untuk paham peristiwa ini, dan kamu diberikan kekuatan batin untuk dinyatakan. Oke? Nah, setelah kamu memilih nomor dan baca kunci jawaban, kamu buat ini pernyataan. Pelajaran atau hadiah yang ditanamkan dalam diri saya dari orang yang terkait dengan gangguan DNA adalah anugerah ini. Welas asih kah, pengampunan kah, pemahaman kah? Tulis, catat di sini. Kemudian perspektif baru saya dan perubahan hati itu adalah ini, kamu tulis pernyataan. Oke? Nah, setelah itu tadi, kamu mulai melakukan proses netralisasi. Jadi, kamu menetralisasi ini di cakra jantung, cakra kekuatan. Jadi, cakra mahkota, cakra ajna itu untuk menangkap sinyal dari Tuhan. Cakra hati, jantung, ini untuk mewujudkan apa yang ada di sekitar. Nah, kamu harus menetralisir dulu ruang batin. Maka di sini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Seperti apa? Jadi yang pertama, kamu bisa lakukan dengan meditasi mistik. Terus ada berapa langkah ini nanti yang kamu setelahnya bayangkan atau afirmasikan atau niatkan dalam batinmu. Langkahnya adalah pertama, kamu harus mengakui dua hal itu tadi. Kamu nyatakan dalam batinmu. Kemudian proses yang kedua, kamu maafkan segala pihak yang terlibat, yang menyakiti kamu, yang membawa masalah buat kamu. Kamu hapuskan supaya kamu mulai bisa menemukan yang ketiga ini, kondisi netral, hati atau batin. Setelah itu baru kamu bayangkan nanti untuk menghapus cerita yang sudah terprogram secara bawah sadar. Oke, jadi kamu mulai meditasi mistik. Masuk dari fase awal meditatif, tekno, kemudian di kontemplatif. Ketika kamu sudah damai, kamu bayangkan dirimu keluar, menuju ke atas. Visualisasi menuju dimensi yang lebih tinggi. Saya bayangkan kamu terbang ke angkasa, ke awan. Oke, jadi visualisasi itu adalah bahasa energi. Membayangkan diri ke atas itu adalah ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, ketika kamu sudah sampai di atas, di sana kamu menemukan dirimu makin ringan, kamu bisa terbang di awan, kamu diliputi cahaya, dan sebagainya. Jadi visualisasi kreatif terserah dirimu. Lalu kamu doakan pada Tuhan, kamu doakan pada semesta. Kamu ucapkan, saya sudah menangkap semua informasi ini. Saya bersyukur atas segalanya ini. Oke, kamu nyatakan itu sampai kamu merasakan tenang. Jadi kamu menyatakan syukurmu, kamu melihat apa yang sudah kamu tangkap dari meditasi sebelumnya, tentang tema, tentang warisan leluhur, ya kan? Kamu tarik nafas, kemudian kamu keluarkan, kamu merasa damai, semakin damai. Baru kamu masuk ke ini yang kedua, mengakui anugerah dan tadi perubahan hati, perubahan batin. Jadi di sini kamu bisa menyatakan, kamu mengucapkan terima kasih bahwa pelajaran ini, informasi ini memberikan kamu hadiah atau talenta, sebut tadi mana yang kamu peroleh angkanya. Kemudian kamu nyatakan juga dengan ini, saya punya kekuatan batin, saya memiliki hak apa sesuai dengan angka yang tadi kamu telah munculkan. Oke, nah kemudian kamu masuk ke proses memaafkan. Oke, jadi kamu bayangkan segala permasalahan tadi kamu sudah lihat, kamu coba lepaskan masalah itu. Kamu lepaskan beban itu. Ketika kamu tarik nafas, ketika kamu keluar nafas, beban itu makin terlepas. Kamu bisa visualisasikan pada peristiwanya. Peristiwanya masuk, kemudian kamu lepas seiring dengan nafas. Kemudian kalau ada pihak-pihak yang selama ini kamu benci, kamu dendam, ya kan? Termasuk tadi juga pola warisan dari leluhur.
Kamu bayangkan energi yang masuk membawa ini keluar. Oke. Jadi di situ kamu sudah menetralisir, sudah memaafkan. Apapun yang terjadi, ini adalah media kamu belajar untuk mengkultivasi diri, untuk meningkatkan kesadaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses menetralisir batin. Jadi setelah kamu tadi bayangkan semua bebanmu hilang, kamu sudah menetralisir secara bayangan visualisasi, kamu kembalikan dirimu turun seiring dengan cahaya yang kamu peroleh. Kamu turun ke dimensimu lagi. Kemudian kamu membawa cahaya tadi, kamu letakkan dalam batinmu. Kamu bayangkan di situ cahaya ada di dadamu. Kamu rasakan kedamaian. Kamu lakukan ini berapa saat sambil sembari nafas masuk keluar. Oke, nah kamu bayangkan cahaya ini tadi membersihkan ruang batinmu. Jadi batinmu menjadi bercahaya. Kamu memiliki kekuatan. Kamu sudah melepaskan semua apa yang kamu alami, apa yang kamu dapatkan informasinya. Nah, ruang batin ini, cakra jantung tadi itu menjadi bersih. Oke, setelah kamu bersih, kamu mulai membentuk energimu tadi, menumbuhkan. Kamu bisa lakukan visualisasi ini mewakili pertumbuhan. Jadi misalnya, kamu pakai visualisasi bunga mawar. Jadi dari ruang batinmu, dari dadamu tadi, dari jantungmu tadi, kamu tumbuhkan bunga mawar. Ya. Kamu rasakan intensinya, kamu rasakan aura warnanya, kesegarannya, kekuatan baru, baunya, harumnya. Jadi rasakan senyata mungkin. Kamu bayangkan cahaya yang masuk ini membuat bunga itu semakin berkembang, semakin kuat. Oke, dan kekuatannya ini tadi mengalir ke seluruh bagian tubuhmu. Kemudian dia menetralisir, menumbuhkan kembali ingatan, memori yang semestinya dari DNA-mu. Jadi ini kita sudah masuk menghapus cerita. Ya, jadi kenapa kita pakai bahasa visualisasi? Iya, karena dalam meditasi mistik, dimensi ini kita alami semua dengan gambaran dan sensasi. Jadi kamu memprogram bawah sadar itu dengan bahasa visual. Cahaya itu membuat kamu melihat. Jadi bahasa cahaya itu adalah bahasa visual. Jadi ini saya sampaikan ke kalian supaya kalian tidak ragu secara kreatif melakukan visualisasi. Saya hanya memberikan contoh saja, tapi kamu intinya apa yang kamu inginkan wujudkan dalam pikiran, ya. Nah, bayangkan semua tadi kekuatan bunga mawar harumnya mengalir ke seluruh tubuhmu, DNA-mu menjadi pulih, kamu terbebas semuanya dari belenggu masa lalu. Kamu punya kekuatan baru, rasakan sampai berapa saat, dan kemudian kalau kamu sudah cukup, kamu bisa mengakhiri meditasi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan dari langkah keempat tentang perubahan dan menetralisir batin. Sampai di sini dulu, semoga kamu bisa tangkap poinnya, kamu aplikasikan, kita akan ketemu di video selanjutnya, langkah terakhir dari penyembuhan DNA. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.